Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Razi Al-Afandi akan mempresentasikan tugas 4 algoritma dan pemrograman. NIM saya F1A121023. Bab 4. Judul babnya runtunan, pemilihan, dan pengulangan atau sequence selection dan repetition. 4.1. Instruksi runtunan. Instruksi runtunan adalah instruksi yang dikerjakan secara beruntun atau berurutan baris per baris, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir, tanpa adanya loncatan atau pengulangan. Tiap instruksi dikerjakan sekali satu persatu. Untuk pelaksanaan instruksi sama dengan urutan penulisan algoritma. C. Instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. D. Urutan penulisan instruksi bisa menjadi penting bila diubah dapat menyebab hasil yang berbeda. Contohnya seperti deklarasi integer A, B, deskripsi A row kiri 10, A row kiri 2 kali A. B row kiri A, void B akan menghasilkan 20. Suatu struktur program di mana setiap garis program akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisannya. 4.2. Instruksi pemilihan atau selection. Instruksi pemilihan adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Pada pemrograman, penyelesaian suatu persyaratan. Pada suatu pemrograman, penyelesaian dilakukan pada suatu pernyataan boolean yang dapat menghasilkan nilai benar atau true atau nilai salah false. Biasanya sebuah pernyataan pemilihan terdiri dari operan-operan yang dihubungkan dengan operator relasi dan digabungkan dengan operator logika. Contohnya, 7 sama dengan 7 bernilai benar sebab 7 sama dengan angka 7. 5 sama dengan 9 bernilai salah atau false sebab 5 tidak sama dengan 9. 4 lebih besar dari 2 bernilai benar atau true sebab 4 lebih besar daripada 2. Untuk keempat, X lebih besar dari 3 dan Y kurang dari 12 dapat bernilai benar atau salah tergantung isi variabel X dan Y. Misalnya, X adalah 5. 5 lebih besar dari 3. Jadi jawabannya adalah benar atau true. Dan jika false atau salah, contohnya variabel Y berisi angka 15. 15 lebih kecil dari 12, ya salah, bernilai salah. Struktur pemilihan dalam penulisan program diimplementasikan dengan instruksi if. Ada kalanya sebuah instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Penulisan pemilihan secara umum. If, kondisi then. Dalam bahasa Indonesia, if berarti jika dan then artinya maka. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai salah atau benar. Aksi hanya dilakukan jika kondisi bernilai benar. Perhatikan kata yang digarisbawahi, if dan then merupakan kata kunci atau keywords untuk struktur pemilihan ini. Struktur pemilihan if then hanya memberikan satu pilihan aksi jika kondisi dipenuhi atau bernilai benar dan tidak memberi pilihan aksi lain jika bernilai salah. Bentuk pemilihan yang lebih umum ialah memilih satu dari dua buah aksi bergantung pada nilai kondisinya. If kondisi then aksi 1, else aksi 2. Else artinya
Kalau tidak, bila kondisi bernilai benar, aksi satu akan dikerjakan. Tapi kalau tidak, aksi dua yang akan dikerjakan. Contohnya algoritma Euclidean, yaitu proses untuk menentukan pembagi bersama terbesar dari dua bilangan bulat. Ada dua bentuk instruksi pemilihan yang digunakan, yaitu A. Instruksi if, kemudian atau else. B. Instruksi case. Instruksi if dan else bentuk satu kasus. If syarat dan aksi and if. Instruksi case digunakan apabila setiap aksi dilaksanakan berdasarkan suatu macam nilai dari suatu variabel yang mungkin memiliki lebih dari dua macam nilai. Contohnya, bentuk instruksi case variabel. Nilai min 1, aksi min 1. Nilai 2, aksi min 2. Nilai min 3, aksi min 3. Default, aksi min negatif. Min n case. 4.3. Instruksi pengulangan atau repetition. Instruksi pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederhana instruksi-instruksi lainnya berulang kali sesuai dengan persyaratan ditentukan. Instruksi pengulangan pada saat di atas. A. Kondisi perulangan. Suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. B. Badan bodi perulangan. Deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. C. Pencacah atau counter. Suatu variabel nilainya harus berubah agar perulangan terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Contoh instruksi perulangan yaitu perulangan while do, perulangan respect until, perulangan for, perulangan while do. Bentuk umumnya while, kondisi, do, instruksi-instruksi, dan and while. Maknanya ulangi instruksi selama kondisi masih terpenuhi. Perulangan repeat until. Bentuk umumnya repeat instruksi-instruksi until atau kondisi. Perlu diperhatikan, bila kondisi tidak terpenuhi maka instruksi akan diulang. Perulangan for, bentuk umumnya for atau fase mendengar. Awal tidak aktif step n. Instruksi-instruksi and for. Ulangi instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan mulai dari nilai awal hingga nilai akhir dengan perubahan nilai akhir n. Perlu diperhatikan, variabel perulangan atau var harus berkisar dasar. Nilai awal harus lebih kecil dari akhir bila n lebih besar dari 0 atau positif. Nilai awal harus lebih besar dari akhir bila n kurang dari 0 sama dengan atau negatif. Perulangan akan berhenti apabila nilai var sudah mencapai akhir. Sekian presentasi tugas keempat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.